Senin, tanggal 20 Mei tahun 2001. Ketika aku sedang menyadap sebatang pohon karet yang sudah condong ke tanah karena tidak kuat lagi berdiri tegak menahan terpaan angin, aku berpikir bagaimana kalau pohon itu kutebang saja supaya getahnya bisa dikuras habis sesegera mungkin sebelum dia benar-benar rebah melapuk di atas timbunan serasa. Begitulah ide yang melintas di kepalaku pada saat rasa malas sedang merajalela sehebat-hebatnya. Gagasan itu terus menggerecoki pikiranku sehingga aku tidak bisa tidur karenanya, lalu keesokan harinya aku bergegas menebang pohon itu pakai parang. Dan, pohon itu robohlah. Dengan bahagia aku memasang ember di bawah potongannya, dan getah pun menetes pelan mengisi ember. Sedemikian lelet tetesannya sehingga aku memutuskan untuk memulai penyadapan pohon karet lain sembari menunggu ember itu terisi penuh. Barangkali aku perlu menyiapkan ember cadangan karena siapa tahu pohon itu memiliki kandungan getah yang melimpah. Begitulah, aku terus menyadap karet sambil menafakurkan kebodohan para penyadap karet lain. Dari sejak zaman pertama kali karet ditemukan sampai sekarang, tidak ada yang kepikiran untuk menebangi saja pohonnya, karena bukankah begini cara paling praktis memeras getah? 1 jam kemudian, aku kembali ke tempat robohnya pohon itu. Aku mendapati getah sudah berhenti menetes, sedangkan ember yang kusiapkan tadi baru terisi hanya sebanyak tahi ayam. Jadilah, aku garuk-garuk kepala menginsafi bahwa dalam hal ini ternyata akulah yang bego. Tapi itu semua sudah terjadi. Pohon itu sudah roboh, sudah mati, dan apapun yang terjadi merupakan pelajaran berharga. Alon-alon asal kelakon, demikianlah aku meneruskan pekerjaan menyadap dari satu pohon ke pohon lain. Sejak sebulan yang lalu aku bekerja memisahkan diri dari bapak, tidak kongsi lagi. Meskipun begitu, aku belum tega untuk mengumpulkan uang hasil pendapatanku sendiri. Perolehan getahku tetap dihitung atas nama bapak. Bapak tetap menggarap kebun karet di dekat bedeng, sedangkan aku memilih menggarap bidang kebun karet yang baru dibuka, di seberang rawa lalang yang letaknya lumayan jauh di belakang bedeng. Tak terasa matahari di atas kepala sudah bergeser ke sisi barat, sudah masuk waktu zuhur, perutku pun kerubukan minta makan. Kuhentikan pekerjaanku, lalu turun ke lembah. Di situ ada sungai kecil untuk mengambil wudhu, dan di situ juga aku salat zuhur beralaskan 2 keping papan. Usai salat, aku menyantap bekal makanan. Biasanya setelah istirahat selama setengah jam, aku akan melanjutkan pekerjaan menyadap karet barang 1 atau 2 jam lagi. Tetapi, rasa malas membuat pohon-pohon karet itu terlihat seperti musuh bebuyutan, dan aku muak menyadapnya. Maka berbekal parang panjang, aku malah pergi berjalan-jalan, alias rekreasi. Aku berjalan ke selatan, yaitu arah yang berlawanan menuju ke bedeng, dan terus ke selatan, yang kutemui di sana hanya semak-semaknya hutan. Aku melipir ke timur, menyusuri lereng bukit yang dipadati rumput perdu dan ilalang, kemudian termangu tak bisa meneruskan langkah sebab di depanku ada cerukan tanah yang terlalu sulit untuk dilewati. Aku mengira, di seberang cerukan tanah itu adalah lokasi kebun karet Bang Madi. Aku berbalik, langkahku memutar ke arah barat.
Awalnya aku mengira telah tersesat entah di mana, tapi kemudian aku sadar bahwa aku sedang berada di kebun karet kepunyaan Wakseman yang sudah lama tidak disadap. Sekitar 5 menit aku duduk istirahat di serudung, pondok kecil tanpa dinding, yang ada di kebun itu, lalu kulanjutkan acara rekreasiku ke arah barat. Sambil mengayun-ayunkan parang untuk menebas pohon-pohon kecil yang menghalangi langkah, aku terus berjalan ke arah barat. Aku berusaha tidak berbelok tajam ke arah lain, sampai kemudian aku tiba di tepi sebuah ladang. Setelah kuperhatikan ciri-ciri pondok panggungnya yang berpijak di lereng bukit menghadap sebuah lubuk besar, aku mengenal ladang itu milik Wak Usuk. Aku duduk di bawah sebatang pohon sambil menikmati tiupan angin yang berkesiur dari arah ladang, lalu secara perlahan kesunyian meresap ke dalam hatiku. Aku tak punya kosakata untuk menuliskan bagaimana perasaanku saat itu, betapapun aku mencoba untuk menjabarkannya. Aku juga teringat perempuan manis yang kujumpai hari Jumat kemarin di dusun, namun aku tidak tahu siapa namanya, dan ketidaktahuanku atas semua tentang dirinya membuat pikiranku nelangsa. Ada banyak nama yang terlintas di benakku dan kupikir sangat cocok disandang oleh gadis itu. Kapan-kapan aku akan menceritakan perjumpaan kami yang konyol di buku harian ini. Tapi sebentar kemudian aku menarik napas dalam-dalam. Sesungguhnya aku tak ingin mengingatnya lagi. Sesungguhnya, sejak pertemuan itu, aku telah berusaha segala upaya untuk bisa melupakannya, karena kupikir apabila aku tidak bisa melupakannya, hari-hariku di kebun karet pasti akan bertambah sengsara menanggung beban kerinduan, rindu pada sesuatu yang tak mungkin kusentuh karena keberadaannya teramat jauh. Kulayangkan pandanganku ke arah ladang di depan sana, tampak terang sekali suasananya di bawah sengatan sinar matahari, kontras dengan suasana rimbun di bawah hutan karet ini. Dari atas langit terdengar sayup-sayup bunyi pesawat terbang, dan sambil menatap pesawat itu aku berkata dalam hati, seseorang entah siapa di dalam pesawat itu saat ini mungkin sedang melihat ke bawah melalui kaca jendela, dan dia tidak tahu bahwa di balik gerumbulan pohon yang terbentang meraya-raya ini ada seorang pemimpi yang patah hati.